Kenapa para masyayikh thariqah, para tokoh kaum sufi mengatakan mengenal thariqah termasuk mengenal syekh thariqah itu termasuk perkara yang dikuatkan, yang diharuskan. Karena mengenal itu, lewat mengenal itu merupakan faktor ataupun pendorong terbesar, motivator terbesar untuk berta'alluq kepada syekh tersebut. Bagaimana orang mau berta'alluq sementara dia tidak mengenal. Al-babul awal, masuk pada bab pertama. Bab pertama ini dalam kitab Fathur Rabbani, beliau bercerita tentang fit ta'rif bi Syekh radhiyallahu anhu, tentang biografi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Perlu untuk mengetahui, mengenal guru kita Syekh Ahmad Tijani, untuk memantapkan hati kita dan juga supaya kita lebih mahabbah, lebih cinta kepada seorang guru. Makanya perlu tahu, walaupun tahu tidak mendetail, secara global tahu, ngerti siapa Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Makanya beliau di sini pada bab awalnya sebelum membahas tentang zikir-zikir tentang thariqah Tijaniyah, beliau terlebih dahulu mengutip tentang biografi singkat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. I'lam anna ta'rifa bi Syekh radhiyallahu an wa dzikra siratihi syahirun mazkurun fi kutubit thariq. Ketahuilah bahwasanya biografi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dan menyebutkan sejarah beliau, sejarah hidupnya sudah masyhur, sudah disebutkan dalam beberapa kitab thariqah Tijaniyah. Kajawahiril Ma'ani, seperti kitab Jawahiril Ma'ani, ada banyak cerita-cerita Syekh Ahmad Tijani. Wa Bughyatul Mustafid, dan juga dalam kitab Bughyatul Mustafid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Arabi As-Sa'i. Juga ada biografi Syekh Ahmad Tijani. Wa ghairihima, dan selainnya. Dalam kitab Al-Jami' Syekh Muhammad Al-Mishri ada. Wa qad afradaha ba'dul ashab bit ta'alif. Bahkan sebagian para ashab, para murid Tijani menyendirikan biografi Syekh Ahmad Tijani dalam sebuah karangan khusus tentang manaqib Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ada yang menulis. Tidak hanya para ikhwan Tijani, para murid Tijani, bahkan para ulama di luar Tijani pun ada yang menulis biografi tentang Syekh Ahmad Tijani. Seperti Syekh An-Nabhani, Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jami' Karamatul Auliya, beliau juga menulis biografi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa sa'azkur nubzatan mukhtasaratan fi kitabi hada, dan aku akan sebutkan singkat, sekelumit singkat dalam kitabku ini tentang biografi Syekh Ahmad Tijani, kaila yakuna khalian minal barakah, agar kitab ini tidak kosong dari keberkahan, tidak kosong dari keberkahan. Karena ketika disebutkan nama orang-orang soleh akan berturunan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Itu kama qala salihun inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebutkan orang-orang soleh akan berturunan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun, keberkahan dan rahmat. Begitu juga ketika kitab itu disebutkan nama orang-orang soleh akan juga ada rahmat Allah dan berkah Allah turun. Wali anna ma'rifata syekh tariq minal amril muakkad inda sadatis sufiyah. Karena juga kenapa kok beliau memulai dengan menyebutkan Syekh Ahmad Tijani yang merupakan syekh tunggal dalam thariqah Tijaniyah? Karena mengenal syekh thariqah itu termasuk perkara yang diharuskan, muakkad, perkara yang muakkad, yang dikuatkan, yang diharuskan di kalangan para tokoh kaum sufi. Jadi seorang murid harus mengenal syekhnya, siapa syekhnya, bagaimana keadaan syekhnya, harus mengenal supaya si murid itu bisa meniru, mengambil asrar, barokah, dan meniru perilaku syekhnya.
li'annaha akbaru da'in ila ta'alluqi bihi lima yansha anha minal mahabbati allati yansha anha usulul madad minasy ilal mu'id. Kenapa para masyayikh thariqah, para tokoh kaum sufi mengatakan mengenal thariqah termasuk mengenal syekh thariqah itu termasuk perkara yang dikuatkan, yang diharuskan, karena mengenal itu, lewat mengenal itu merupakan faktor ataupun pendorong terbesar, motivator terbesar untuk berta'alluq kepada syekh tersebut. Bagaimana orang mau berta'alluq sementara dia tidak mengenal, bagaimana kita mau berta'alluq kepada Rasulullah, kepada guru, kalau kita tidak mengenal siapa Rasulullah, tidak mengenal siapa guru. Itu untuk memantapkan supaya bisa berta'alluq harus kenal. Lima yasya'anha, karena akan muncul dari mengenal tersebut, akan muncul minal mahabbah, dari rasa mahabbah, rasa cinta. Allati yasya'anha, yang akan muncul dari mahabbah itu akan muncul usulul madad minasy ilal murid. Sampainya madad dari guru kepada murid itu lewat mahabbah si murid. Si mahabbahnya si murid akan datang lewat mengenal si guru. Ketika seorang murid sudah mengenal gurunya, akan timbul rasa cinta. Ketika di dalam hati si murid ada rasa cinta kepada gurunya itu, maka akan mengalirlah madad gurunya. Artinya, kalau tidak ada mahabbah dalam hati si murid pada guru, maka madad guru tidak akan mengalir. Tidak akan mengalir itu. Makanya oleh karena itu, hendaklah kita berusaha menanamkan rasa cinta kita kepada guru, supaya madad guru itu senantiasa mengalir. Dan cinta kita kepada guru jangan sampai kita duakan. Jangan ada yang orang lain dalam hati kita selain dari guru kita. Kalau tidak, juga madadnya tidak akan bisa mengalir, terputus kalau ada orang lain di hati kita. Fa'aqulu, maka aku katakan, kata beliau, beliau Syekhut Tariqah, adalah Syekh Tariqah, wa Ustadzul Haqiqah, ustadznya haqiqah, Ustadzul Haqiqah, ustadz di dunia tasawuf. Panggilan ustadz itu bukan sembarang. Itu panggilan yang tidak disematkan kecuali orang yang menguasai ilmu zahir batin. Bukan hanya sekedar mengajar madrasah, ngajar pesantren, ngajar Quran, dipanggil ustadz. Berat sebenarnya, lebih tinggi, kedudukan ustadz itu lebih tinggi dia daripada syekh. Makanya tidak banyak para tokoh tasawuf yang digelar ustadz itu, karena memang ustadz itu gelar tertinggi gitu dalam dunia tasawuf. Itu dalam dunia tasawuf itu. Orang yang bisa menguasai ilmu zahir batin, dan juga orang yang ada izin untuk mentarbiyah, tarqiyah dan sebagainya, itu baru seperti guru kita Ustazuna Al-Qutbil Maktum, kan ada Ustadzul Haqiqah, ustadz dalam ilmu hakikat, Zul Manaqib At-Tahirah, yang memiliki manaqib yang suci, Az-Zahirah yang jelas, yang tampak, manaqib yang tampak, wal karamatil bahirah, dan karamah yang cemerlang, yang bagus, yaitu al-qutbul akbar, kutub terbesar, wal ilmul wal alamul ashhar, asy-syariful afif, Dzul Qadril Munib. Ini pokoknya beliau menyanjung Dzul Qadril Munib, Abul Abbas Sayyidi Ahmad bin Sayyidi Muhammad al-Mulaqab bi Abi Amr, itu nasabnya beliau Syekh Ahmad Tijani, Sayyidi Ahmad bin Sayyidi Muhammad al-Mulaqab, yang dijuluki dengan Abi Amr. Jadi ayah beliau dijuluki dengan Abi Amr. Wa Banul Mukhtar, Ibn Mukhtar Ibn Ahmad bin Muhammad bin Salim bin Al-Aid bin Salim. Itu ada Muhammad bin Salim, kemudian Ibnul Aid bin Salim lagi, Ibni Ahmad Al-Mulaqab bil Alwani, Ibn Ahmad Al-Mulaqab yang dijuluki dengan Al-Alwani, bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Jabbar bin Idris bin Idris. Idrisnya dua. Kalau dalam Faidul Rabbani Idrisnya hanya satu. Itu ada kekeliruan. Yang benar ini,
bin Idris bin Idris, ya. Nah, itu yang benar nasab beliau itu Idrisnya itu ada 2. Bin Ishaq, kemudian bin Idris bin Ishaq bin Zainul Abidin bin Ahmad bin Muhammad al-Mulaqab bin Nafsi Az-Zakiyah. Bin Muhammad yang dijuluki dengan An-Nafsu Az-Zakiyah, ya. Muhammad An-Nafsu Az-Zakiyah, jiwa yang suci. Ibnu Abdullah Al-Kamil bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibit, ya. Ibnu Abdullah Al-Kamil kemudian bin Hasan Al-Hasan Al-Musanna, Hasan yang kedua maksudnya. Ayahnya Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah. Jadi Hasan bin Hasan, ya. Makanya dijuluki Al-Musanna, ya. Kemudian bin Hasan As-Sibit. As-Sibit artinya cucunya Rasulullah. Bin Ali bin Abi Thalib, ya. Min Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Bin Ali bin Abi Thalib dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kenapa kok dikasih min Sayyidatina? Karena Sayyidina Ali punya istri yang lain setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, beliau punya istri yang lain. Nah, istri yang lain yang berarti itu tidak dianggap sebagai zuriyah itu istri yang. Jadi ada anaknya namanya Sayyid Muhammad Al-Hanafiyah, ya. Itu ada yang masyhur itu. Makanya di situ disebutkan min Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Bintu Sayyidil Wujud, putri dari Sayyidil Wujud, wa qiblatis syuhud Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nasab guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi ayahnya itu nasabnya nyambung kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian ibunya nyambungnya itu sampai ke Sayyidina Husain, berarti dua-duanya, ya. Nah, dari ayahnya Sayyidina Hasan, dari ibunya Syekh Ahmad Tijani itu ke Sayyidina Husain, ya. Dari ayahnya Syarif, ibunya juga Syarifah, ya. Sebelumnya sudah ana ceritakan kepada antum bahwasanya beliau pada awalnya tidak mau menampakkan nasabnya Syekh Ahmad Tijani karena khawatir barangkali ini nasab itu sudah terputus. Hanya beliau sudah dapat pohon sanad dari ayahnya secara turun-temurun, tapi beliau tidak mau menampakkan kepada para muridnya atau orang sekitarnya karena masih khawatir barangkali tidak nyambung, barangkali hanya sekedar buku nasab tetapi tidak nyambung. Sampai Rasulullah datang pada beliau secara gagah memberitahu anta waladi, ya. Termasuk Raja Maroko itu pun Syekh Sulaiman ketika itu, ya, beliau Syekh Ahmad Tijani mengatakan bahwasanya beliau adalah zuriyah dari Rasulullah, ya, dan ditanyakan langsung oleh Syekh Ahmad Tijani, ya, dan Rasulullah mengakui Raja Maroko Syekh Sulaiman itu adalah dari zuriyahnya Nabi. Kan dalam cerita ketika beliau ingin ketemu melihat Rasulullah, Syekh Ahmad tidak sanggup. Ketika bersama Syekh Ahmad Tijani baru bisa kelihatan tapi tidak kuat, langsung mental, langsung pingsan, tidak kuat. Walaupun sama-sama cucu Rasulullah tapi karena tidak kuat dengan nurnya Rasulullah. Wa ummu, dan ibundanya radhiyallahu anha ad-duratul masunah, mutiara yang terjaga, wal jawhar al-maknunah, permata yang terpendam, as-sayyidah Aisyah binti Sayyid al-Jalil, Sayyidah Aisyah binti Sayyid Al-Jalil Abi Abdullah Sayyidi Muhammad bin As-Sanusi At-Tijani Al-Madawi. At-Tijani itu nama sebuah daerah di Aljazair, Tijana, makanya disebutkan dengan Tijani. Al-Madawi juga nama kota desa di Ain Madi. Wa Tijani bi tasdidit ta maksura. At-Tijani dengan mentasdid ta maksura. At-Tijani wa tahfifil jim atau tasdid, dan mentahfif jim ataupun mentasdidnya At-Tijani ataupun At-Tijani. Ada yang baca At-Tijani atau At-Tijani. Wala ya baina ta wal jim, tidak ada ya di antara ta dan jim itu tidak ada ya. Jadi tulisannya itu antara ta dan jim itu tidak ada ya. At-Tijani. Jadi salah kalau nulis At-Tijani itu salah tulisannya. Jadi tidak ada ya-nya itu. At-Tijani langsung. Antara ta dan jim itu tidak ada ya. Langsung At-Tijani. Kama huwa madbut bil buya, sebagaimana sudah ditetapkan dalam kitab Buyatul Mustafid, seperti itu tulisannya At-Tijani tanpa ya itu.
nisbatun ila qabilah ma'rufah bi biladihim yuqal laha Tijana. Itu dinisbatkan kepada suku yang terkenal di kota mereka di Aljazair. Ketika itu ada suku yang terkenal yang disebut dengan Tijana, suku Tijana. Jadi orang tuanya itu berasal dari suku tersebut, sehingga dinisbatkanlah nama Tijani itu. Wa hum akhwalu Sayyidina Syekh radhiyallahu an, qalabat alaihin nisbatu ilaihim. Mereka itu suku Tijana itu adalah pamannya dari ibu, saudara-saudara ibunya Syekh Ahmad Tijani. Tetapi justru karena sudah mayoritas itu, sehingga Syekh Ahmad Tijani pun dinisbatkan dengan suku ibunya itu. Wal Madawi, sedangkan Madawi nisbatun ila qaryah Ain Madi, adalah nisbat kepada sebuah desa di kota Ain Madi, Al Madawi. Wa hiya qaryah syahira bis Sahra asy-Syarqiyyah, itu adalah desa yang terkenal di padang pasir timur dari negeri Maroko. Bilad Maghrib itu berarti timurnya Maroko. Kan Aljazair dengan Maroko itu nyambung. Cuman sekarang aja perbatasan itu agak tertutup karena ada ya masalah politik antara dua negara. Biasa itu masalah politik agak sedikit memanas, sehingga orang Jazair itu tidak boleh masuk ke Maroko. Wa manaqib abaihi radhiyallahu an mazkurah fi dan manaqib orang tua Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, para kakek moyangnya itu bisa disebutkan dalam kitab Jauhar Ma'ani wa Bughyatul Mustafid, dan dalam kitab Bughyah Mustafid. Wa ghairihima, dan selain kedua kitab itu dari kitab-kitab Tijaniyah. Falyatlubha man aradaha, maka boleh mencarinya, siapa saja yang menginginkannya bisa untuk mencarinya. Ini nasab ayahnya dan juga nasab ibunda dari Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu.